Om Swastiastu. Selamat pagi. Hari ini saya akan lakukan literasi dari berbagai sumber terkait dengan materi Platyhelminthes, Nemathelminthes, dan Annelida. Di sini saya akan menganalisis tentang Platyhelminthes. Platyhelminthes adalah filum dalam kerajaan Animalia. Filum ini merupakan semua cacing pipih kelas Nemertea, yang dulunya merupakan salah satu kelas pada Platyhelminthes yang telah dipisahkan. Di sini ada ciri-ciri Platyhelminthes, merupakan hewan triploblastik, yaitu memiliki tubuh yang tersusun dari 3 lapisan sel ectoderm, mesoderm, dan endoderm. Memiliki tubuh simetri bilateral dan berbentuk pipih. Belum memiliki sistem peredaran darah, sistem respirasi, dan anus. Dan Platyhelminthes memiliki struktur dan fungsi tubuh. Platyhelminthes merupakan cacing yang tergolong triploblastik acelomata karena memiliki 3 lapisan embrional yang terdiri dari eksoderma, endoderma, dan mesoderma. Namun, mesoderma cacing ini tidak mengalami spesialisasi sehingga sel-selnya tetap seragam dan tidak membentuk sel khusus. Klasifikasi Platyhelminthes dapat dibedakan menjadi 3 kelas, yaitu Turbellaria atau cacing bulu getar, Trematoda atau cacing isap, Monogenea, dan Cestoda atau cacing pita. Sistem reproduksi Platyhelminthes. Platyhelminthes bisa bereproduksi dengan cara aseksual dan seksual. Secara aseksual dilakukan dengan pembelahan tubuh. Tiap-tiap hasil pembelahan akan megenerasikan bagian tubuh yang hilang. Cara reproduksi aseksual tersebut biasanya dilakukan Turbellaria sp. Platyhelminthes juga bisa bereproduksi secara seksual dengan cara perkawinan silang meskipun cacing pipih bersifat hermafrodit. Zigot dan kuning telur yang terbungkus kapsul akan menempel pada batu atau tumbuhan, kemudian menetas menjadi embrio yang mirip induknya. Peranan. Umumnya, Platyhelminthes merupakan cacing yang merugikan karena bersifat parasit pada manusia dan hewan. Namun, terdapat spesies Platyhelminthes atau cacing pipih yang tidak merugikan manusia atau hewan, yaitu Planaria. Planaria memiliki peranan yang dimanfaatkan sebagai makanan ikan. 2. Nemathelminthes. Nemathelminthes atau cacing gilik salah satu hewan invertebrata yang berbentuk silinder memanjang. Sebagian besar jenis cacing ini hidup sebagai parasit pada tubuh makhluk hidup. Umumnya ukuran cacing betina lebih besar dari cacing jantan. Nemathelminthes memiliki ciri-ciri yaitu bentuk tubuh bulat seperti benang, gilik, bilateral, simetri, tertutup kutikula. Nomor 2, tidak berruas-ruas, triploblastik, pseudocelomata. 3. Saluran pencernaan sempurna karena memiliki mulut dan anus. Keempat, ada yang mikroskopis dan ada yang makroskopis. Yang kelima, Bes gonocoris atau dioecious, betina lebih besar daripada jantan. Keenam, ada yang parasit yang hidup bebas. Ketujuh, tidak mempunyai peredaran darah tetapi mempunyai cairan tubuh. Klasifikasi dan contoh dibedakan menjadi 2 kelas, yaitu Enterobius vermicularis, 2. Ascaris lubricoides, 3. Anicolothoma duodenale, 4. Eucheria Brancov class. Acanthocephala, contoh Neogynorhynchus emydis. Cara reproduksi Nemathelminthes umumnya
reproduksi secara seksual karena sistem reproduksinya bersifat gonokoris, yaitu alat kelamin jantan dan betinanya terpisah pada individu yang berbeda. Fertilisasi dilakukan secara internal. Hasil fertilisasi dapat mencapai lebih dari 100 telur per hari. Peranan nematelmintes pada umumnya nematoda merugikan karena hidup parasit dan mengakibatkan penyakit pada manusia dan menjadi parasit pada tumbuhan diantaranya sebagai berikut. Globodera roscohiensis yang menjadi parasit pada tanaman kentang dan tomat dan sebagai vektor virus pada beberapa tanaman pertanian. Ascaris lubricoides atau cacing usus dan Enterobius vermicularis atau cacing kremi menjadi parasit pada manusia dan menyebabkan penyakit. 3. Annelida. Annelida adalah filum luas yang terdiri dari cacing bersegmen dengan sekitar 15 spesies modern, antara lain secara cacing tanah, pacet, dan lintah. Filum ini ditemukan sebagian besar lingkungan basah seperti air tawar dan di laut. Panjang anggotanya mulai dari di bawah 1 mm sampai 3 meter. Ciri-ciri Annelida merupakan hewan selomata, yaitu sudah memiliki rongga tubuh yang sempurna, memiliki tubuh yang bersegmen menyerupai rangkaian cincin atau gelang. Habitatnya di perairan laut atau tawar dan tanah lembab. Hidup secara bebas dan ada yang parasit dengan menempel pada vertebrata. Klasifikasi Annelida adalah: A. Annelida berambut banyak. B. Plicata memiliki parapodia. Parapodia adalah sepasang struktur yang menyerupai dayung berfungsi sebagai alat gerak dan insan. Oligoceta ciri-ciri: A. Berambut sedikit. B. Tidak memiliki parapodia. C. Hidup darat atau di air tawar. Hirudinea. Reproduksi Annelida terjadi secara seksual atau aseksual. Reproduksi secara aseksual dengan cara fragmentasi atau pemutusan sebagian tubuhnya. Namun sebagian besar Annelida bereproduksi secara seksual. Peranan Annelida adalah cacing wawo dan cacing palulu sebagai bahan makanan. Tubivax sp. sebagai bahan makanan untuk ikan dan burung. Cacing tanah Lumbricus terrestris sebagai obat tipus. Lintah air Hirudo medicinalis menghisap darah hewan dan manusia. Sekian yang saya literasikan. Saya tutup dengan Paramu Santi. Om Santi 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 Om.